Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pada siang hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Semangat belajar, semangat menghafal, semangat mengaji, walaupun hanya di rumah saja. Tapi kita harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa terus berdoa agar kita dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Kemudian juga wabah-wabah ini segera berakhir. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, pembelajaran tematik 1, subtema 4, pembelajaran ke-6. Nah, mari sekarang anak ustazah ambil buku tema 1-nya ya. Nah, setelah anak ustazah sudah mengambil buku tema 1, kemudian buka halaman 175. Nah, pada halaman 175 itu ada pembelajaran ke-6 ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang penolakan yang sopan. Nah, penolakan secara halus dengan sopan. Nah, simak ya. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, mengucapkan dengan sopan harus dengan menggunakan kata maaf dan alasan yang jelas. Kemudian, kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Nah, pernahkah kamu mendengar dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, bagaimana anak ustazah sudah pernah mendengar dongengnya? Nah, ini di sini ada dongeng tentang jerapah. Nah, kisah JJ si jerapah. Nah, mari diperhatikan ya, mari disimak. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi, sedangkan Jojo bersifat baik hati dan tubuhnya juga tidak terlalu tinggi. Nah, pada suatu hari kakek jerapah meminta tolong kepada JJ dan Jojo. Nah, kakek jerapah meminta tolong untuk diambilkan daun segar. Nah, namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Nah, seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Nah, selanjutnya kemudian yang menolong kakek adalah Jojo. Nah, Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Nah, suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kemudian kakinya terjepit oleh bebatuan. Kemudian teman-teman hewan lainnya tidak tega melihat JJ yang kesulitan. Kemudian mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, jadi untuk anak-anak ustazah harus saling membantu dengan teman ya, harus saling menolong. Kemudian bila menolak sesuatu juga harus dengan kata-kata yang sopan dan alasannya yang jelas. Kemudian berkatanya dengan lemah lembut, jangan membentak. Nah, zaman sekarangnya dengan kata-kata ngegas, nah tidak boleh seperti itu ya, harus dengan lembut. Nah, pada halaman 177 di dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Nah, gotong royong antara teman-temannya tadi ya, teman-teman hewan lainnya untuk membantu membebaskan kaki JJ yang terjepit oleh bebatuan. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Nah, sikap tersebut sesuai dengan Pancasila, sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar ya nak tentang sila ketiga, pengamalan sila ketiga. Kemudian ini selanjutnya ada sikap pengamalan sila keempat dan sila kelima. Nah, di tema 4 ini kita belajar pengamalan sila keempat dan sila kelimanya di lingkungan masyarakat. Nah, ustazah berikan contoh lagi ya untuk pengamalan sila keempat di lingkungan masyarakat. Beberapa contohnya adalah menghargai pendapat ketika musyawarah. Nah, ketika musyawarah kita harus menerima pendapat orang lain dengan lapang dada atau menerima keputusannya dengan lapang dada. Nah, apalagi bila pendapat itu atau keputusannya tidak sesuai dengan kita. Nah, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kemudian kita harus menghormati pendapat orang lain.
Kemudian contohnya lagi ada musyawarah pemilihan ketua RT. Nah, contohnya lagi ada musyawarah penentuan jadwal jadwal jaga ronda atau jadwal bersih-bersih lingkungan, hari apanya yang harus ditentukan. Nah, itu juga adalah contoh pengamalan sila Pancasila keempat di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada contoh pengamalan sila kelima di masyarakat, yaitu gotong royong, kemudian menjunjung tinggi rasa semangat kekeluargaan, kemudian tidak hidup boros. Nah, jadi kita harus hidup hemat ya, tidak boleh boros berlebihan dalam pengeluaran, misalnya menghemat air, listrik. Nah, harus kita hemat. Kemudian harus bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, kemudian menghargai hasil karya orang lain. Nah, kita tidak boleh sombong ya dengan hasil karya kita sendiri, kita juga harus menghormati hasil karya orang lain. Nah, tugas anak ustazah pada hari ini yaitu halaman 177. Kalian diminta untuk menghubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Jadi itu di situ ada gambar lambang Pancasila keempat dan kelima ya. Yang keempat itu kepala banteng dan kelima padi dan kapas. Nah, saya beri contoh satu, misalnya tadi itu tentang tolong menolong. Nah, tolong menolong itu adalah contoh Pancasila yang pengamalan Pancasila kelima. Nah, kemudian kalian cari tahu lagi apa saja sih pengamalan Pancasila yang keempat dan kelima. Kemudian kalian hubungkan garis-garisnya, itu kalian hubungkan nanti dengan gambar dan lambang Pancasila yang sesuai. Nah, cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.